Kitab Al-Hikam ini ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakundari, seorang sufi besar Mesir yang hidup pada tahun 1250 hingga 1309 Masehi. Beliau adalah seorang mursyid dan tokoh kunci penerus ketiga dari Thariqat As-Sasiliyah, setelah gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi sebagai tokoh penerus kedua. Al-Hikam ini adalah karya masterpiece-nya di antara banyak karya beliau lainnya. Isinya adalah kumpulan renungan spiritualnya di bidang tasawuf. Boleh dikatakan kitab ini merupakan peta ringkas bagi para penempuh di jalan tasawuf. Isinya tidak melulu bercorak filosofis seperti tasawuf falsafi, tapi sekaligus dipadukan dengan sisi akhlak dan amaliyah. Yang khas dalam kitab ini adalah, meskipun syariat, thariqat dan hakikat dipadukan secara seimbang, tapi ketiga hal itu harus bertumpu pada makrifatullah dulu, sebagai pondasi yang sangat menentukan dalam perjalanan suluk seorang salik. Apapun riyadoh atau latihan spiritual yang dilakukan, harus bersandar pada pengenalan terhadap Allah terlebih dulu sebagai pusat i'tiqad batin. Ringkasnya sebuah perjalanan spiritual harus berawal dari kejelasan tujuannya terlebih dulu. Dalam hal ini hanya dalam rangka menuju dan bersandar pada Allah. Jika tidak, maka apapun yang dibatinkan dan dilakukan, bisa kesasar kemana-mana dan terjebak pada kesyirikan alias salah alamat. Dengan kata lain, ajaran tasawuf beliau tetap dengan ketat bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetap merujuk pada praktek keislaman yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Khususnya berkaitan dengan sikap ihsan dalam beribadah dan kegiatan hidup sehari-hari, yang sangat ketat dengan basis tauhid. Meskipun kitab ini kategori tipis karena berisi 264 hikmah yang ringkas atau singkat, tapi bobot masing-masing hikmah itu sangat padat, mengandung makna yang sangat dalam dan tak ada habisnya untuk dikuliti. Itu sebabnya hampir setiap abad sejak kemunculannya, kitab ini selalu menginspirasi banyak ulama untuk mensyarahnya. Dan setiap syarah atau tafsir mereka saling bervariasi dan memperkaya makna satu sama lainnya. Di antara pensyarah kitab tersebut yang kesohor misalnya adalah Ibnu Ibad Ar-Rundi, Abdullah Syarqawi, Ahmad Zarruq, Ibnu Ajibah dan Ramadan Al-Buti. Selain itu, kitab ini kemudian dan hingga kini juga menjadi rujukan banyak praktek suluk dalam berbagai aliran thariqat. Bahkan di Indonesia kitab ini menjadi bacaan wajib para santri di pesantren, termasuk sebagai referensi kunci dalam mata kuliah tasawuf di perguruan tinggi Islam. Karena kitab ini dinilai telah merangkum berbagai manhaj dan mazhab tasawuf yang berkembang sepanjang sejarah sebelum zaman Ibnu Athaillah. Demikianlah pengantar singkat tentang kitab Al-Hikam ini. Selanjutnya kita bisa simak terjemahan bahasa Indonesia dari butir-butir hikmah yang terdapat dalam kitab tersebut satu demi satu pada video berikut.